think, I mean, we've seen it tonight at this AFC Awards as well. Asian football is growing. It's growing immensely, both for men's football as well as women's football and club football. Qatar dan Arab Saudi setujui ronde 4 pindah di tempat netral. Syarat berat ini harus dipenuhi AFC dan FIFA. Jepang dan Korea Selatan kandidat kuat tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Hasil tinjauan AFC menyatakan Arab Saudi dan Qatar tidak aman, pindahkan venue round 4 ke Jepang dan Korsel. Permintaan Arab Saudi di luar nalar setujui pindah asalkan round 4 enggak pakai VAR, netizen, wah, buset mau curang ya. Tak yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia. 25 hari menjelang round 4 berlangsung, ternyata masih banyak drama dan instring yang terjadi saat ini. Terutama soal venue yang digunakan, apakah masih akan tetap dilangsungkan di Saudi atau pindah ke negara lain. Beberapa hari lalu, eskalasi di Timur Tengah memang kembali menjamur dan naik. Usai pihak Israel dengan sengaja menjatuhkan serangan ke kota Doha di Qatar untuk mencari pimpinan Gaza yang saat itu memang sedang dalam perundingan gencatan senjata. Hal itu sempat menimbulkan tensi yang cukup tinggi, terutama Qatar sebagai negara berdaulat tiba-tiba diserang oleh Israel. Mengesampingkan itu, hal yang paling menarik dan paling dicemaskan banyak orang adalah soal status tuan rumah Qatar dan Saudi untuk round 4. Memang kita masih jengkel sebenarnya dengan perlakuan AFC yang tidak fair dalam melakukan penunjukan tuan rumah kali ini. Namun, apalah daya kalau fulus negara tim tank memang jauh dan sangat jauh lebih banyak daripada Indonesia. Beberapa hari lalu juga sempat santer kabar beredar kalau ada intervensi langsung dari FIFA kepada AFC agar melakukan kajian ulang terhadap Saudi dan Qatar untuk tuan rumah round 4 bulan mendatang. Tentu asas yang diambil dalam hal ini adalah asas keselamatan pemain, staf kepelatihan, dan bahkan supporter yang hadir di stadion. Karena kita nggak tahu seberapa tantrum dan cerobohnya Israel dalam melakukan serangan tiba-tiba. Takutnya pas nanti oleh Romeni mau nyetak gol tap-in depan gawang tiba-tiba ada roket mendarat di lapangan. AFC memang sempat mengabarkan kalau mereka sedang intens melakukan tinjauan terhadap kondisi Saudi dan Qatar yang memang dikhawatirkan akan kembali memanas beberapa waktu ke depan. Tentu manajemen resiko di sini sangat perlu dan sangat-sangat penting karena nggak ada sepak bola yang setara satu nyawa pun melayang. AFC menyebut kalau ada opsi cukup besar untuk memindahkan venue round 4 ke Asia Timur, kawasan yang dinilai bebas konflik dan peperangan dalam waktu ke depan. Nama-nama seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina sempat menjadi kandidat kuat. Tapi AFC lebih memprioritaskan Korsel dan juga Jepang karena kedua negara itu lebih berdekatan dan punya infrastruktur yang mumpuni juga. AFC sendiri memang menyebut belum mengambil keputusan final untuk hal itu. Namun jika dalam beberapa waktu ke depan eskalasi di tim tank kembali memanas, maka bukan tidak mungkin dua negara itu akan jadi second choice. Salman bin Ibrahim sebagai Presiden AFC menyebut sudah menjalin komunikasi dengan Presiden KFA Korsel dan juga JFA Jepang terkait kemungkinan besar menunjuk mereka sebagai tuan rumah. Dan dia menyebut kalau dua negara itu mengaku siap dan bersedia apabila opsi itu menjadi pilihan terbaik. Dan untuk Indonesia tentu ini akan jadi kabar menarik sekaligus sangat menggembirakan karena selain akan bermain di tempat netral, Indonesia juga punya banyak supporter diaspora di Jepang maupun Korsel. Jadi untuk supporter pastinya amanlah. Yang menarik adalah soal respon Arab Saudi yang nampaknya memang tidak senang dan tidak terima soal opsi kedua tuan rumah di bulan mendatang. Walaupun sampai saat ini statusnya masih milik Saudi, namun opsi kedua sudah disiapkan pihak AFC. Pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyebut seharusnya tidak ada opsi kedua dan memang harus melaksanakan pertandingan itu di Saudi. Namun mereka memberikan opsi jika saja AFC tetap menyelenggarakan itu nanti di Jepang atau Korsel.
Pihak Saudi menyebut kalau tidak ingin menggunakan VAR di round 4 agar semua terlihat fair dan lebih natural. Karena menurut mereka juga akan rugi jika venue itu tiba-tiba dipindah dan tidak memberikan keuntungan signifikan bagi pihak Saudi. Seperti yang kita tahu kalau standar di round 4 memang seyogianya harus pakai VAR demi mendeteksi kesilapan wasit dalam mengambil keputusan di atas lapangan. Kalau misalnya pihak Saudi menolak untuk pakai VAR, tentu itu patut dicurigai dan dipertanyakan nantinya. Orang takut biasanya kan ada sesuatu. Biasanya mau berbuat curang atau mau nyogok wasit. Wah, gimana pendapat kalian, Gus? Ada-ada aja ya Arab Saudi ini. Tapi kalian setuju juga kalau akhirnya venue round 4 dipindahkan ke Korsel atau Jepang? Tak yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ramalan legend Belanda ini buat semua supporter auto cemas menanti bulan depan. Wesley Sneijder. Jujur saja dia pelatih Medokare. Menjelang round 4 berlangsung bulan depan. Nampaknya sudah banyak supporter kita yang pesimistis luar biasa untuk hasil yang akan didapatkan dua laga super penting nanti. Ada yang menyebut kalau selama Indonesia masih dilatih Patrick Kluivert, Indonesia tidak akan kemana-mana dan akan gagal total di round 4. Hal itu berlandaskan statistik Patrick Kluivert sebagai pelatih sebelumnya dan sebagai pelatih Indonesia di 9 bulan terakhir. Ada yang menyebut taktiknya muter-muterlah. Ada juga yang menyebut kalau Patrick Kluivert minim taktiklah. Ada juga yang menyebut kalau Patrick Chief pelatih mediocre. Tentu mereka yang pesimis bukanlah tanpa alasan karena statistik timnas Indonesia di pertandingan terakhir cukup buruk. Selain itu, pemain yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sekarang nampaknya memang puncak dari skuad yang diimpikan selama ini. Mulai dari kiper sampai lini depan sudah oke semua. Patrick Kluivert dinilai tidak mampu melihat potensi pemainnya sendiri, tidak mampu mengembangkan dan juga memanfaatkannya di atas lapangan. Hal itu berujung pada rada pesimisme orang. Gaya doang main total football, tapi passingnya muter-muter. Total football sih iya, tapi masa gak bisa lakuin satu shot on tarik. Ingat, coach, yang dibutuhkan dalam turnamen nanti adalah hasil dan menang. Anda main secantik apapun kalau kalah nggak bakal ada yang peduli. Anda cukup menang 1-0 aja dan main jelek. Seluruh supporter akan meneriakkan nama Anda, tulis akun Vokal Pedas. Kalau sampai round 4 gagal tanpa menang, angkat kaki aja, coach, dan sadar diri.